Shalom warga kerajaan. A family of worshiper. Bukan cuma a family of worship. Kita tahu kuncinya adalah the head of the family, yaitu kepala keluarga. Kita melihat bagaimana yaitu Nuh melakukan perintah Tuhan, mendirikan mezbah, dan ketika dia memberikan persembahan ataupun kurban, maka dia mengalami berkat yang luar biasa. Sayang saja, dimulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, artinya dia diserahkan seluruh bumi, tetapi dia memilih yang kecil saja. Tuhan punya rencana besar buat Anda. Kita belajar sekarang tentang another head of family. Dan perkataan mezbah ada pada Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Tetapi perkataan worship itu dalam Kejadian 22 ayat ke-5. Perkataan worship di sana saha, itu bukan nyanyi, tetapi telungkup muka ke tanah, menyerahkan diri sepenuhnya. Itu namanya worship. Kapan terakhir kita worship? Kadang-kadang kita cuma duduk santai, belum sikat gigi menyembah Tuhan. Tetapi Abraham berkata, here I am. Dia berkata pada bujangnya yang mengantar. Dan mereka semua tentang anak-anak remaja. Saya percaya seorang patriark harus membangkitkan anak-anak. Selain daripada Ishak putranya, juga dua bujangnya dia latih bagaimana mempersiapkan the next worshiper. Dan dari ujian, ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak, bukan Ismail. God deserve the best. Nyanyi gampang, tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Saudara, talking is cheap, tapi ujian akan datang. Dan akibat daripada ujian itu luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan sering memuji. Sekarang aku tahu engkau bersungguh hati kepadaku. Karena itu dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, ujian, pujian, dan double blessing. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Dan firman Tuhan berkata, keturunanmu menduduki kota-kota musuh mereka, dan melalui keturunanmu, yaitu Kristus, the son of Abraham, the son of David, seluruh bangsa di dunia diberkati. Keturunanmu seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi pantai banyaknya. Jadi kita harus tahu ujian akan datang pada setiap pemimpin. Saya mengalami dalam hidup saya, dan saya tahu alurnya. Setelah ujian ada pujian. Pujian apa? Berkenan pada Tuhan. Kita tahu Kristus berkata, barang siapa melayani aku akan dipuji oleh Bapa, dihormati oleh Sang Bapa. Saudara, percuma pujian manusia. Baru mereka berkata, Hosana, blessed he that come in the name of the Lord. Yesus dipuji-puji ketika masuk Yerusalem. Tidak lama lagi, tidak sampai 24 jam, salibkan dia. Sudahlah, jangan cari pujian dari manusia. Jangan cari like. Pak, kenapa tidak pakai Facebook? Saya bilang holy book. Sorry aja. Oke, call me kuno, konvensional, it's okay. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pesan dari saya adalah dengan jelas sekali, ujian akan datang, tapi hadapi dengan iman. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Dan yang luar biasa adalah the son, yaitu Ishak yang menggambarkan Kristus. Tidak usah kita bertengkar siapa Ishak atau Ismail, karena dua-duanya bukan. Seekor domba jantan disediakan Tuhan, dan gambaran pada Kristus. One ultimate sacrifice, selesai. It is done. God bless you all. Haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik.
kami di hadapan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Apapun musim hidup kami percaya Engkau selalu ada. Shikiralabaya, shiralabaya, 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 shiralabaya. Thank you, Jesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Thank you Jesus. Engkau ajaib berkuasa. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Thank you Jesus. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Ada Kau Tuhan, haleluya, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
semangat yang luar biasa. Ketika kita dalam Tuhan, kita memuji Tuhan itu berbeda Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita bersorak kembali, menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau batu karang yang
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kembali saya menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Mungkin boleh lambaikan tangan. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Welcome home. Haleluya. Haleluya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang setia beribadah di tempat ini. Amin. Saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Family Rock. Sebelum kita mulai doa persembahan, kita akan membaca sebuah ayat. Bisa ditampilkan? Oke. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu. Camkanlah ini di 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit dan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita percaya bahwa ini adalah iman kita kepada Tuhan, wujud iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang setia, yang menyediakan dan melipat gandakan. Maka itu mari kita memberi persembahan ini dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Kau sungguh sempurna, luar biasa bagi kami. Penyertaan Engkau 1 minggu yang kami jalani, kami lewati ini bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena semua itu penyertaan Engkau yang sungguh sempurna, luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur setiap napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang selalu baru yang Kau berikan bagi kami, hingga kami berdiri pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kami memberikan persembahan kami ini Tuhan bukan dari kelimpahan keadaan kami, tapi kami percaya kami memberi dengan kelimpahan hati kami. Karena itu Tuhan, ialah hidup kami bukan hanya untuk mengumpulkan, tapi hidup yang menyalurkan berkat. Dan nama Engkau yang akan ditinggikan dan dimuliakan. Karena Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini, kiranya dikuduskanlah, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau Bapa, menjadi mendukung pelayanan gereja dan untuk kemajuan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Maaf, saya lupa tadi. Persembahan ada 2 metode. Metode pertama adalah sebuah amplop yang akan dibagikan. Biasanya di asar di depan. Tapi jika ada Bapak Ibu yang terlewatkan untuk amplop ini, bisa melambaikan tangan agar asar dapat memberikan amplop yang dibutuhkan. Baik, jika tidak ada, persembahan juga bisa dilakukan melalui scan barcode yang ada di hadapan Bapak Ibu. Tapi jika seperti di front row ini kan tidak ada barcode, jadi bisa scan barcode yang ada di layar. Oke, baik, maaf jika pengumumannya terlambat. Ya, terima kasih, selamat menabur, Tuhan memberkati. Amin. Pak, tadi.
Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya. Ini iman kami ya Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan atas hadirat murid ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika Engkau bersama dengan kami ini bukan ibadah biasa Tuhan Yesus. Engkau yang akan menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Engkau yang akan berbicara kepada masing-masing pribadi Tuhan Yesus. Seperti Engkau berbicara kepada situasi kami, kepada kondisi kami, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus. Mata-Mu tidak pernah melepaskannya daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus silakanlah bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berikanlah telinga seorang murid yang mendengar. Dan bukan cuma mendengar Tuhan, tapi mau melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini sampai di tanah hati yang subur. Sebab firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan tugasnya di dalam kehidupan saudara. Akan mengubahkan kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Semua yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Boleh kasih aplaus untuk semua yang melayani. Haleluya. Saudara, selama satu bulan ini kita di Rock Ministry Tenggarong khususnya, kita sedang berbicara mengenai iman. Kita sedang berbicara mengenai iman, faith. Dan saya hari ini gak khotbah sendirian saudara. Saya gak khotbah sendirian. Saya mau undang satu saudara kita yang barusan dia mengalami, yaitu kalau buat saya itu encounter dengan Tuhan. Perjumpaan langsung dengan Tuhan. Dia mengalami kecelakaan saudaraku. Dan dengan belas kasihan daripada Tuhan, dia mendapatkan mujizat. Dan biarlah kiranya
dari orangnya sendiri yang akan memuliakan Tuhan. Dan saya berdoa setelah kita mendengar yaitu kesaksian ini saudaraku. Kita semua bangga dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Amin. Semua kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang Ade. Shalom semua, puji nama Tuhan. Ade berterima kasih sebelumnya untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat Ade untuk boleh membagikan apa yang Ade boleh alami dan lewati. Terima kasih juga buat seluruh doa dan dukungannya dari keluarga tercinta Dr. Tenggarong yang menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan buat Ade. Di mana Ade yakin tanpa campur tangan kasih Tuhan, Ade mungkin sudah tidak ada di dunia ini, alias bisa dibilang pindah alam lah, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Ade mau membagikan cerita tentang apa yang Ade boleh alamin, mungkin tepatnya tanggal 1 Juli, 4 minggu yang lalu ya. Ade mengalami insiden atau kecelakaan. Ade menabrak truk di bagian belakang, Ade yang nabrak posisinya. Itu posisinya hujan ya mungkin ya. Dan Ade sendiri pun mungkin sampai sekarang masih tidak ingat kejadian itu. Tapi apa yang boleh Ade dapatkan akibatnya itu Ade mengalami fraktur atau retak pada tulang wajah Ade. Boleh ditampilkan ini wajahnya Ade. Di situ Ade mengalami tulang pelipis yang rusak, tulang rahang rahang atas dan rahang bawah. Di situ Ade kaget, Ade ya sadar apa bantuan dan kuasa Tuhan itu Ade tidak bisa apa-apa. Di situ Ade terus mengalami muntah darah sampai nggak sadarkan diri, dan pada saat itu dokter menyatakan bahwa kondisi Ade kritis. Ya, yang Ade tahu kondisi kritis itu situasi yang mengancam nyawa, yang antara hidup dan mati ya. Tapi di saat itu Tuhan Yesus masih sayang sama Ade. Tuhan Yesus masih punya rencana buat Ade. Lewat semua doa dan dukungan dari keluarga tercinta, Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Tuhan jaga kesadaran Ade, Tuhan lancarkan operasi Ade, penanaman pemasangan pen di dalam wajah Ade, meliputi semua yang rusak. Puji Tuhan, Tuhan boleh selesaikan tanpa kurang suatu apapun. Sampai Ade mengalami proses pemulihan yang luar biasa. Dan dokternya pun bilang, dokternya itu juga kaget. Pemulihannya itu bisa dibilang cepat. Tunggu, Ade yakin ini semua karena rencana dan kuasa Tuhan. Amin. Dan di waktu proses pemulihan itu, Ade ada timbul pertanyaan. Pertanyaan diberikan Ade seperti ini. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Ade sampai seperti ini? Ya, namanya pertanyaan lumrah ya. Mungkin Tuhan belum kasih jawabannya, dan Ade sampaikan pertanyaan ini ke kakak pengurus youth, Kak Pia namanya. Ya, Ade sampaikan pertanyaannya, Kak, kenapa Ade mengalami kecelakaan ini? Kenapa Ade boleh sampai saat ini tuh, kenapa hal ini terjadi sama Ade gitu loh. Dan Ade ingat jawaban dari Kak Pia. Kak Pia bilang seperti ini. Tidak ada suatu hal yang terjadi tanpa alasan. Tuhan pasti punya jawabannya, tapi Tuhan tidak memberikannya jawabannya sekarang. Tidak ada satu hal
Tapi ada satu hal ini. Ada satu hal yang kakak yakin buat Ade. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Ade. Tuhan Yesus selalu ada, bahkan di tengah insiden ini, Tuhan tetap pegang Ade. Dan lewat jawaban Kak Pia itu Ade diingatkan lagi, sungguh betapa besar kasih sayang Tuhan buat Ade. Terima kasih. Ade sangat bersyukur sama Tuhan dan boleh dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang luar biasa. Dan Ade boleh ditekankan di sini bahwa komunitas di dalam Yesus itu penting. Komunitas yang mengasihi, yang menyayangi, komunitas yang ada bersama-sama dengan Ade dan mensupport Ade. Di saat Ade mengalami insiden. Dan izinkan Ade berterima kasih untuk semua yang telah membantu Ade, menolong Ade. Kepada Bapak David dan Ibu Nila, terima kasih untuk waktu dan pengorbanannya yang boleh diberikan buat Ade. Terima kasih juga kepada kakak-kakakku, Kak Pia, Kak Nesti, dan Kak Merna, beserta komunitas youth yang boleh hadir untuk Ade, meluangkan waktunya, tenaganya buat Ade. Dan juga terima kasih juga buat keluarga Dokter Jarong yang tercinta. Terima kasih buat doa dan dukungannya. Dan tidak lupa Ade berterima kasih juga untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih atas doa dan supportnya buat Ade. Dan karena Ade boleh hidup sampai saat ini, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan buat Ade. Tuhan masih punya rencana buat Ade. Dan Ade mau untuk terus dibentuk dan menjadi perpanjangan Tuhan di dalam ministry ini. Sekian kesaksian kecil dan ucapan syukur dari apa yang Ade boleh alamin dan lewatin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ade tetap di situ. Ade tetap di situ. Saudara, kalau saudara tidak tahu betapa seriusnya apa yang dia barusan lewati, oke? Dia tadi ngomongnya simple, tapi correct me if I'm wrong, dagunya terbelah. Betul? Ya, siapa yang tahu ininya? Dagunya terbelah, bibirnya hilang. Bibirnya hilang. Daerah sini itu retak ya. Retak. Dan dia sudah muntah darah. Oke. Kalau saya percaya kenapa Ade boleh melewatin hal ini? Sebab dia harus melaksanakan tugas yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan dia. Kalau saya sih melihat hamba Tuhan, saudara setuju nggak? Saya melihat hamba Tuhan. Saya melihat hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Ya, saya melihat hamba Tuhan. Dan kamu harus persiapkan dirimu. Ya, justru kalau buat saya, luka yang ada di sini, luka yang ada di sini, itu adalah bukti bekal kamu perjalanan ke depan. Ketika kamu ngaca, kamu akan lihat kebaikan Tuhan terus. Bagaimana Tuhan boleh mengerjakan di dalam kehidupanmu. Dan kalau saudaraku, saudara lihat lukanya dia yang ada di sini. Ini definisi daripada Tuhan meluputkan. Tuhan meluputkan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang meluputkan. Kalau saudara, nanti saudara kalau dia sudah selesai, mungkin saudara mau lihat sebelah sininya, itu mungkin jaraknya sentimeter dari mata saudaraku. Begitu kalau misalnya lepas sentimeter dari mata saja, itu sudah kena mata. Dan kalau nabrak sesuatu yang diam, resikonya buta saudara. Tuhan Yesus baik. Saudara bangga gak dengan Tuhan yang kita sembah? Ade bangga gak? Sangat bangga, Pak. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita untuk Ade. Bapa, kami melihat bagaimana karyamu yang indah dalam kehidupan Ade Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus apa yang dia boleh lewati semakin akan meyakinkan dia
Dia boleh mengerti Tuhan Yesus, bagaimana rancanganmu dalam kehidupan dia terlaksana. Aku melihat yaitu Tuhan Yesus, dia akan melayani engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, engkau yang akan tambahkan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk dia melayani engkau di depan. Tuhan, biarlah kiranya jalan itu terbuka Tuhan Yesus. Biarlah pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, itu ada selalu bersama dengan dia. Dan biarlah kiranya mulutnya itu selalu memuliakan Tuhan, melewati apapun yang dia sudah boleh lewati Tuhan Yesus. Dan semua yang dia boleh kerjakan hari ini Tuhan Yesus, dan dia boleh lewati, itu semua adalah sepengetahuan daripada engkau. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan pakai Ade lebih lagi ke depan. Tuhan akan pakai menjadi hambanya. Biarlah kiranya urapanmu turun di atas kehidupan Ade Tuhan Yesus. Biarlah kiranya urapan daripada engkau sendiri yang akan menaungi kehidupan Ade, dan dia boleh melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas mujizat ini. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus sekali lagi. Thank you Ade. Tuhan berkatin. Silakan kembali. Saudara, itu warna daripada Tuhan. Itu warna daripada Allah kita. Saudara nggak bisa bilang bahwa, oh setiap masalahku tiba-tiba akan terjawab. Waktu lagi kami dengar bahwa Ade itu kecelakaan, kami udah pikir pemulihannya bakal lama. Ternyata ini adalah 1 bulan ya mungkin ya. 1 bulan atau 1 bulan lebih setelah kejadian dia boleh bersaksi. Dahsyat itu Tuhan Yesus, dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Makanya saudaraku, jangan pernah sampai saudaraku kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Saudara percaya penuh kepada dia. Saudara percaya penuh kepada dia. Itu kalau langsung dijawab Tuhan, ada warnanya seperti itu. Ada warna di mana pergumulan saudara tiba-tiba terjawab. Tiba-tiba Tuhan buat terobosan dalam kehidupan saudara. Tapi saudara, saya mau bawa saudara hari ini di dalam sebuah tema yaitu active faith. Active faith. Ada saudaraku kisah di mana pergumulan daripada seorang wanita ini tidak terjawab selama bertahun-tahun. Di dalam Markus saudara, Markus 5 ayat 24 sampai 25 itu menceritakan, coba slide saya, menceritakan tentang suatu kondisi yang menahun saudaraku di dalam kehidupan seorang wanita. Oke? Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Saudara bisa bayangkan nggak kondisi yang seharusnya hanya berlangsung harian, berlangsung bertahun-tahun. Sesuatu yang hanya terjadi harusnya berhari-hari saja, tapi akhirnya bisa terjadi bertahun-tahun saudaraku. Dan saudara perlu tahu, kisah ini, angka 12 itu adalah suatu angka yang signifikan. Itu berarti angka pemerintahan Tuhan. 12 itu adalah angka pemerintahan, saudaraku. Dan tidak kebetulan bahwa kisah ini disandingkan dengan anak daripada Yairus, yang umurnya 12 tahun juga, yang lagi sakit hampir mati. Jadi saudaraku, ada perempuan yang 12 tahun pendarahan, ada anak yang 12 tahun lagi sakit dan hampir mati. Jadi kalau saudara tarik 12 tahun sebelumnya, di hari itu, saudaraku, ada suatu sukacita di rumah oleh karena ada anak yang baru lahir. Tapi di saat yang sama, ada seorang wanita yang menemui kondisinya itu terjadi pendarahan dalam kehidupan dia. Ada duka cita yang terjadi. Tapi Tuhan sudah merencanakan semuanya. Dia tahu bahwa 12 tahun yang akan datang, hal ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Hal ini akan menyatakan kemuliaan Allah, saudaraku. Jadi Markus 5 ayat 24 dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan. Saudara bisa bayangkan berdesak-desakan. Berdesak-desakan di samping Tuhan Yesus. Lalu di saudaraku ayat 25 itu dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara bisa bayangkan supaya saudara bisa tahu konteksnya. Bagaimana sebenarnya yang dirasakan oleh perempuan ini, saudaraku. Yang dirasakan oleh perempuan ini, saudaraku, dikatakan di ayat 26. Dia sudah diobati. Next, ayat 26. Dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dan apa saudara? Dia sudah menghabiskan semuanya. Saudara, dia sudah menghabiskan semuanya, tapi malah dikatakan tambah buruk kondisinya. Dia sudah habisin semua. Dia udah pergi dari dokter ke dokter, saudaraku. Tabib ke tabib, dulu tabib, belum ada dokter spesialis.
tabib ke tabib dan dia habiskan semuanya apa yang dia punya. Tapi problemnya nggak sesimpel itu. Karena dia ada di bawah perjanjian lama, hukum Taurat saudaraku, maka wanita ini itu adalah wanita yang najis. Dia unclean. Dia sedang ada pendarahan yang terus menerus, dia hidup di bawah hukum Taurat, maka apapun yang disentuh oleh wanita ini jadi najis. Apapun yang disentuh oleh wanita ini jadi najis. Oleh karena itu orang pasti akan menghindar daripada dirinya. Dia terisolasi secara sosial. Dan saudara perlu tahu, dia tidak bisa pergi ke sinagoga. Dia nggak bisa, dia akhirnya awalnya cuman sakit fisik, lalu kemudian dia terisolasi dengan hubungannya, dan akhirnya jadi problem rohani. Karena dia nggak bisa mendapatkan pertolongan yang dia butuh, saudaraku. Secara spiritual, dia nggak bisa masuk ke sinagoga. Karena dia unclean. Dia hina, dia najis, saudaraku. Ya kan, saudara bisa bayangkan bagaimana frustrasinya daripada perempuan ini, saudaraku. Dia punya sudah habis semuanya. Mungkin semua yang dia punya sudah habis, saudaraku. Dan dia pergi dari satu tabib kepada tabib yang lain. Nggak ada hasil sama sekali. Saudara kalau yang mungkin pernah sakit, ataupun saudara pernah nungguin orang sakit, ataupun saudara pernah melewati kondisi sakit saudara. Saudara pergi dari satu dokter kepada satu dokter tuh melelahkan loh saudaraku. Saudara ngecek tes darah, lalu kemudian saudara ngecek nunggu hasilnya seperti apa. Saudara mengalami satu pengecekan demi pengecekan tuh melelahkan. Belum lagi saudara kalau malam saudara bisa scrolling sekarang. Apa yang bakal terjadi abis ini. Bagaimana saya harus menyelesaikannya. Apa hasilnya kemudian dan lain-lain. Pikiran saudara mengembara kemana-mana. Ketika saudara sedang melewati kondisi seperti wanita ini saudaraku. Mungkin satu-satunya waktu di mana wanita ini bisa tenang, bisa merasakan damai di dalam kehidupannya, itu adalah ketika dia sedang tidur. Ketika dia sedang tidur, dia lepas semua. Dia nggak ngerasain yaitu saudaraku, dia tidak merasakan sakit fisiknya. Pada saat dia sedang tidur, dia tidak merasakan yaitu saudaraku sakit emosionalnya karena tertolak. Pada waktu dia sedang tidur, dia meninggalkan frustrasinya saudaraku. Karena apapun yang dia sedang alami saat ini sudah terlalu lama. Sudah terlalu berat untuk kehidupannya saudaraku. Saudara bisa rasakan frustrasinya daripada wanita ini? Saudara bisa tangkap? Bagaimana selama 12 tahun dia mengalami hal ini. Berjalan di dalam kehidupannya saudaraku. Tapi hari ini saya mau memberikan satu statement yang saudara akan bawa pulang. Saudara dan saya akan bawa pulang dan kita akan praktekkan setelah ini. Saudaraku, statementnya adalah seperti ini. Frustrasi itu adalah teman saudara dan saya. Frustrasi itu adalah teman kita, saudara. Teman, dia bukan musuh. Frustrasi saudaraku itu adalah sebuah emosi yang Tuhan bisa gunakan untuk saudaraku memberitahu bahwa sesuatu itu sedang keluar daripada jalurnya. Frustrasi itu bisa menjadi sebuah bahan bakar kita untuk lepas daripada situasi ataupun kondisi ataupun siklus yang Tuhan tidak mau kita ada di dalamnya. Yang memenjarakan kita selama ini saudaraku. Seringkali saudara, Tuhan mengizinkan frustrasi kita itu sampai kepada titik puncak. Sampai iman kita mau bertindak. Sampai iman kita mau bertindak. Sampai kita akhirnya seperti frustrasi sudah saya gak mungkin bisa lepas. Saya gak mungkin bisa sembuh. Saya gak mungkin bisa keluar daripada masalah ini. Saya gak mungkin bisa bebas. Tapi ketika frustrasi saudara sudah mencapai kepada puncaknya, saudara serahkan kepada Tuhan. Iman saudara yang bekerja. Iman kepada Tuhan yang akan membuat kehidupan saudara dan saya bergerak. Saudaraku, pengalaman saya belum banyak. Tapi saya coba tuliskan. Kenapa sih orang bisa frustrasi? Kenapa sih orang bisa frustrasi? Dan ini saya akan terus tambahkan listnya. Tapi saya coba bacakan dulu sama saudara. Sampai hari ini yang saya coba ingat-ingat dan saya tulis. Kenapa orang bisa frustrasi? Orang bisa frustrasi karena dia mau mengontrol hasil. Yang kedua, orang bisa frustrasi karena orang itu sedang meminta Tuhan
untuk melakukan apa yang tidak pernah Tuhan janjikan di dalam kehidupan dia. Dia frustrasi. Orang bisa frustrasi saudaraku karena dia tetap diam padahal Tuhan suruh bergerak. Frustrasi dia. Coba saudara testing sendiri. Kalau Tuhan suruh bergerak, saudara diam, saudara frustrasi. Ada sesuatu yang kelihatannya keluar jalur di dalam kehidupan saudara. Orang bisa frustrasi kenapa lagi saudara? Karena menjauh dari sumber, yaitu Kristus. Padahal harusnya mendekat. Menjauh daripada Tuhan itu akan menciptakan sudut di dalam kehidupan saudara. Ketika sudut itu masih kecil saudara, saudara bisa mengkompensasi dengan hal-hal yang lain. Saudara bisa mengkompensasi dengan tindakan sosial saudara, dengan nongkrong-nongkrong dengan teman saudara dan lain-lain. Itu akan tertutup. Tapi begitu saudara berjalan dalam waktu yang lama, sudut itu semakin lebar. Tidak ada kesenangan dunia yang bisa mengkompensasi hal tersebut. Adanya frustrasi. Kenapa bisa frustrasi ketika saudara mendengarkan nasihat dari orang yang salah dan saudara melakukannya? Oleh karena itu kita harus ngerti siapa orang-orang yang kita taruh di sekeliling kita saudaraku. Apakah nasihat itu berdasarkan firman Tuhan? Apakah nasihat itu akan membawa kita kepada kebenaran? Apakah itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan? Saudaraku, orang bisa frustrasi lagi saudara. Karena orang itu berharap kepada manusia lebih daripada berharap kepada Tuhan. Satu hal, manusia gampang berubah. People can change. God never change. Amin. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau saudara dan saya tetap mau kita berharap kepada manusia, siap-siap frustrasi. Siap-siap frustrasi saudara. Lalu kenapa orang frustrasi lagi? Karena terus membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Wah dia jalan-jalan ya, saya di rumah pakai daster. Saya di rumah cuman pakai pakaian tidur. Tapi di sana jalan-jalan pergi naik cruise, kapal pesiar dan lain-lain. Saudara terus mau membandingkan kehidupanmu dengan orang lain, frustrasi lah. Frustrasi. Lalu kemudian saudaraku, kenapa orang bisa frustrasi? Karena tidak mau menerima musim yang sedang dijalani. Tidak mau menerima musim yang sedang dijalani. Nah, yang terakhir adalah karena menggantungkan identitas kepada sesuatu di luar daripada Tuhan. Kita frustrasi ketika ada sesuatu yang terjadi dengan yang kita gantungkan itu saudara. Apapun itu, jabatan saudara, bisnis, pekerjaan, keluarga, pelayanan. Kalau kita gantungkan identitas kita kepada hal tersebut saudaraku, di luar Tuhan. Ketika sesuatu digoncangkan di dalam kehidupan saudara, maka frustrasi yang terjadi. Saya tulis di bawah, I will update the list. Nanti saya akan update lagi. Saya akan update lagi. Saya akan tambahkan lagi, saudaraku. Jadi kalau hari ini, saudaraku, di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara merasakan ada frustrasi di dalam pekerjaan saudara. Frustrasi dalam keluarga saudara, frustrasi dalam pelayanan, frustrasi dalam segala sesuatu, keluarga, hubungan suami istri. Saya bersyukur. Sebab Tuhan mampu untuk menggunakan frustrasi di area kehidupan saudara untuk menciptakan terobosan. Dan saudara mulai bergerak dalam iman. Setuju katakan amin. Saudaraku, frustrasi bukan musuh saudara. Frustrasi itu adalah teman kita. Saudara. Itu adalah caranya Tuhan untuk membuat kita bergerak. Caranya Tuhan untuk memberitahu bahwa something itu sedang lari daripada jalurnya. Saudara, dari kisah wanita ini, betul frustrasi itu membuat dia menderita. Membuat dia sulit saudaraku, tapi tanpa frustrasi yang dia alami, wanita ini tidak akan berada di dalam posisi di mana Yesus berada. Itu frustrasi di wanita itu tuh membuat dia itu menjadi orang yang gigih, yang kokoh saudaraku, untuk bergerak. Saya kalau boleh pakai kata-kata, orang kalau frustrasi dan dia sudah keluar dari frustasinya dan ada tindakan iman saudaraku, imannya itu apa ya? Gigih kokoh apalagi ya, imannya itu tidak tergoncangkan saudara. Imannya itu dia pokoknya saya akan lakukan. Karena apa? Karena dia sudah frustrasi, saya sudah coba semua kok dan tidak ada yang berhasil. Nah saudaraku, kadang-kadang di dalam kehidupan kita kalau terjadi frustrasi, kita sering memperbaiki frustrasinya, padahal itu hanya buahnya. Kita harus cari apa akarnya. Kita berusaha untuk menghilangkan frustrasinya, kita berusaha melupakan itu. Kita berusaha saudaraku untuk mengkompensasinya. Akhirnya kita pergi kuliner,
kita pergi jalan-jalan, ada yang sampai ke narkoba, ada yang sampai ke alkohol, dan lain-lain, saudara. Haleluya. Yang khotbah masih di sini? Oke. Kita sering melupakan dan meredam. Saudara akan melupakan dan meredam, tapi dia tidak hilang, saudaraku. Karena itu adalah caranya daripada Tuhan untuk memberitahukan kepada saudara dan saya, ada something yang keluar dari jalur di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki, bukan kita redam. Bukan kita hanya abaikan, saudaraku. Tapi justru itu adalah bahan bakar yang terbaik untuk saudara ketemu dengan apa yang Tuhan mau rancangkan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara tahu, saudaraku, bahwa ada frustrasi di area apapun. Sekali lagi saudara boleh garis bawahi, di area apapun. Saudara cari tahu apa yang Tuhan mau di dalam area tersebut. Saudara cari tahu apa yang Tuhan mau. Karena frustrasi, your frustration leads to faith or leads to vanity. Apakah frustrasi saudara itu bisa membawa saudara kepada iman kepada Kristus atau membawa saudara ke dalam tenggelam dalam kesia-siaan? Pilihan ada dalam kehidupan saudara. Pilihan ada dalam kehidupan kita masing-masing, saudaraku. Saudara bisa pilih. Saudara hari-hari ini frustrasi, saya bersyukur. Itu adalah salah satu caranya Tuhan untuk mengingatkan saudara kembali kepadaku. Aku tidak pernah berubah. Manusia yang mungkin kamu andalkan, dia mungkin berubah. Manusia mungkin meninggalkan saudara, tapi dia tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Saudaraku, dia selalu berada bersama dengan saudara. Nah, kondisi kesehatan daripada wanita 12 tahun ini tidak ada perubahan. Semua sudah habis. Saudara boleh ambil kasarannya kayak saldo di rekeningnya sudah 0. Saldo di rekeningnya sudah 0. Bahkan mungkin sudah berhutang mungkin. Udah bukan 0 lagi ya Pak ya. Mungkin udah minus Pak. Mungkin udah minus. Tapi saudaraku di dalam kisah ini itu menyatakan bahwa dia adalah Allah yang memulihkan. Dia adalah Allah yang menyembuhkan saudaraku. Sama tadi kita lihat apa yang Ade sampaikan. Dia adalah Yehovah Rafa. Dia adalah panji kemenanganmu. Dia adalah Allah yang meluputkan. Dia adalah Allah yang mengembalikan kepada tujuan. Dia Allah yang mengembalikan kepada tujuan. Dia menyatakan tujuannya dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, tapi kembali lagi, wanita ini harus menempatkan dirinya di tempat yang tepat dan cukup dekat dengan posisi Yesus pada saat itu. Oke? Dan wanita itu juga harus memposisikan, saudaraku, dirinya udah harus cukup siap untuk bertindak dalam iman. Dengan frustrasinya yang begitu luar biasa, saudaraku, imannya itu dia udah harus siap memposisikan dirinya bahwa dia akan bertindak dengan iman. Dan for your information, untuk pengetahuan saudara, next. Wanita ini tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Wanita ini tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Sebab apa? Di ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia cuma tahu, saudaraku, Tuhan Yesus dari kata orang. Dia cuma tahu Tuhan Yesus dari kata orang, saudaraku. Nah, yang menarik buat saya adalah orang-orang yang ada di sekitar daripada wanita ini. Dia membicarakan Kristus. Bahwa Yesus tidak pernah gagal menyembuhkan orang-orang di sekitar wanita ini. Sehingga sampai terdengar kepada wanita ini, saudaraku, sampai pengharapan daripada wanita ini muncul. Di kisah ini memang gak dikasih tahu siapa yang ngasih tahu ke wanita ini, enggak. Dia cuma dengar daripada orang-orang, saudaraku. Lalu harapan wanita ini muncul. Saya stop di situ sebentar. Saya cuma mau ngajak Rock Tenggarong. Jangan berhenti memperbincangkan Yesus di dalam kehidupanmu. Jangan pernah berhenti memperbincangkan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. You never know. Saudara gak bakal pernah tahu. Ketika saudara lagi sampaikan kebaikan Kristus, di samping-samping saudara, ada wanita yang 12 tahun sedang frustrasi dalam kehidupan dia. Ada anak-anak yang sedang frustrasi dengan kehidupan dia. Tapi ketika saudara sampaikan Yesus, dan bagaimana karakter dia, yang tidak pernah berkesudahan kasihnya, imannya tumbuh, saudaraku. Sama seperti apa yang dialami oleh wanita ini. Padahal dia sudah coba semua. Tapi ketika dia mendengar bahwa ada pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal untuk melakukan mujizat.
dan menyembuhkan saudaraku. Pertama pandangan daripada wanita ini adalah dari tabib kepada tabib yang lain. Tapi ketika dia mendengar kisah tentang Tuhan Yesus, pandangannya tertuju kepada pribadi Yesus. Imannya tumbuh, pengharapannya tumbuh saudaraku. Saudara, banyak orang berpikir bahwa pengharapan itu, punya pengharapan, itu bukan sebuah strategi dalam kehidupan. Tapi saya cuma mau lihat berapa banyak orang yang bisa jujur di Rok Tenggarong. Kalau saudara dan saya lagi ada di ujung jurang dan kita lagi putus asa, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, itu satu-satunya strategi yang kita punya. Cuman satu-satunya strategi yang kita punya adalah tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, saudaraku. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah sia-sia, saudaraku. Nah, timbul pengharapan di dalam kehidupan wanita ini. Lalu kemudian, saudaraku, dia bergerak dalam iman. Dia bergerak dalam iman dan dia melangkah dalam frustrasinya. Dia melangkah dalam frustrasinya, saudaraku. Nah, ketika frustrasi tadi kata-kata ini, ketika frustrasi itu sudah memuncak di dalam kehidupan saudara. Dan saudara berjalan dalam iman. Ini kata-katanya, iman saudara ngotot. Iman saudara akan ngotot. Iman saudara akan bandel sekali. Bandel itu kan kata-kata jelek. Ngotot itu kan kata-kata yang agak konotasinya agak negatif. Tapi kalau saudara taruh itu kepada iman saudara ngotot. Sebab aku sudah coba semua. Gak ada yang berhasil. Aku udah habiskan semua, gak ada yang berhasil. Dari satu tabib kepada tabib yang lain, gak ada yang berhasil. Tapi imanku ngotot kepada Yesus. Imanku ngotot kepada Tuhan. Dan dia dikatakan saudaraku, dia berkata kepada dirinya sendiri. Dia terus mengkhotbahi dirinya sendiri. Dia terus katakan kepada dirinya sendiri. Dia katakan apa saudara? Coba baca ayat 28 sama-sama. Kelihatan ya? 2, 3. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, dia berkata-kata kepada dirinya sendiri. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Iman itu bisa membuat saudara mengkhotbahi diri saudara sendiri. Iman itu membuat saudara berbicara kepada diri saudara sendiri. Pak, kayak orang gila dong. Kelihatan gila sampai janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara. Iya. Karena apa saudaraku? Janji Tuhan itu pasti terlaksana. Kita hanya bisa, kalau saudara nggak punya orang-orang yang mengingatkan saudara, menyemangati saudara, saudara harus menyemangati diri saudara sendiri. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dia berdesak-desakan. Dia berdesak-desakan, kalau saja ku jamah ujung jubahnya aku sembuh. Desak-desakan saudara perlu tahu. Lalu kemudian dia coba maju satu lagi. Kalau saja ku jamah ujung jubahnya aku pasti sembuh. Dia maju lagi, dia berdesak-desakan. Kalau saja ku jamah ujung jubahnya aku pasti sembuh. Yang membuat dia bergerak saudaraku, itu adalah iman bukan kepada ujung jubahnya. For your information, untuk pengetahuan kita semua. Jumbai jubah Tuhan Yesus dan kesembuhan tidak ada hubungannya. Iman daripada wanita ini adalah kepada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang sedang menggunakan jubah itu. Jadi dia memiliki iman kepada Kristus. Saudara, ketika dia bergerak, saudaraku, dia ngotot dengan itu, dia mengkhotbahi dirinya sendiri. Dan dia bergerak, saudaraku. Saudara lihat apa yang terjadi, saudaraku. Dia diberikan kesembuhan. Ada kuasa yang mengalir daripada kehidupan Tuhan. Dan dia sembuh daripada itu. Nah, technically, saudara perlu tahu, ketika dia adalah seorang yang mengalami pendarahan, ketika dia menjamah sesuatu menjadi najis. Tapi di kisah ini berbeda, saudaraku. Inilah indahnya daripada Injil, kabar baik. Ketika wanita ini menjamah jubah Tuhan Yesus, jubah daripada Tuhan Yesus, yang najis menjadi tahir. Kekudusan Tuhan itu yang menahirkan daripada kenajisan wanita ini, saudara. Itulah Injil. Itulah kabar baik bagi saudara dan saya. Jadi saudaraku, kalau bukan karena frustrasi, wanita ini tidak berani melanggar budayanya. Karena resikonya itu pasti dia akan dirajam, saudara. Kalau ketahuan dia akan dirajam, saudara bisa bayangkan betapa dia mengambil resiko.
Betapa dia mengambil resiko. Kalau saya diam, saya tetap akan sakit dan tidak ada perubahan. Tapi di situ ada pribadi yang tidak pernah gagal untuk menyembuhkan. Imannya tumbuh. Dia mengambil resiko, saudaraku. Walaupun ada resiko yang memang harus dia alami. Iman membuat saudara mengambil langkah yang berani. Faith makes you bold. Iman membuat saudara yaitu mengambil langkah yang berani, saudaraku. Dia harus mengambil, dia harus berdesak-desakan dengan orang-orang di sekitarnya dengan resiko dia kalau ketahuan dia bisa dirajam mati, saudara. Jadi ketika dia sudah coba semua, rasa frustrasi sudah memuncak, saudaraku. Sampai pada di titik itu, ketika Tuhan berinteraksi dengan dia, ketika Tuhan mengambil pemerintahan di dalam kehidupan dia, saudaraku, disitulah dia bisa berkata, wanita ini bisa berkata, kalau permasalahan saya ini selesai, kalau penyakit saya ini sembuh, itu bukan oleh karena kekuatan saya, tapi itu karena semuanya karena pribadi Kristus, saudaraku. Sebab dia sudah coba semua. Sama seperti saudara dan saya mungkin hari-hari ini, saudaraku. Kita ada frustrasi dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin lagi frustrasi, saudara. Urusan dengan anak, urusan dengan orang tua, urusan dengan pekerjaan di kantor, urusan dengan organisasi, urusan dengan suami istri, saudaraku. Urusan dengan mantu dan mertua, dan lain-lain, saudara. Banyak. Urusan pasangan hidup, urusan keturunan, dan lain-lain. Banyak yang membuat kita frustrasi, saudara. Dan kita mungkin sudah coba segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tapi saudara ingat, di dalam kisah ini, Tuhan stop. Tuhan berhenti. Dan dia berpaling. Dia bilang seperti ini, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah aku dikatakan? Coba next. Dikatakan siapa yang menjamah aku? 29. Ini siapa yang menjamah jubahku? Tuhan. Next. Ayat 30. Tuhan, kok nggak lihat ini semuanya tuh lagi berdesak-desakan. Siapa yang menjamah? Tapi kemudian di ayat 33 dikatakan ini. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika dia mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Dia sembuh, saudara. Lalu kemudian dia sampaikan, dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dan itu adalah penyembahan kita. Saudara, ketika Tuhan sedang memerintah dalam kehidupan saudara dan saya, seperti wanita ini tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia menyatakan, dia memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Saudaraku, ketika saudara dan saya seharusnya tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Seharusnya kita ini tidak layak, tapi kita dilayakkan. Jadi saudaraku, jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita untuk mendekat. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang pribadi dengan dia. Dia mau memiliki hubungan dengan kita, saudaraku. Dan saudara, selain daripada wanita ini menerima kesembuhan atas penyakit fisiknya. Tapi saudara mesti tahu, dia katakan seperti ini. Markus yang 34, stop di situ. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Dia panggil anaknya. My daughter. Kita kenal Kristus adalah Raja, saudaraku. Kristus adalah Raja. Saya mau bilang bahwa sama saudara, Sang Raja itu adalah bapakmu. Sang Raja itu adalah papamu. Sang Raja is your father. Karena dia panggil yaitu wanita ini, my daughter. Anakku. Dia pulihkan identitasnya, dia pulihkan kehormatannya, saudaraku. Sesuatu yang disimpan rapat oleh wanita ini yang harusnya dia menjadi orang yang tersingkirkan. Tapi pada saat itu, Tuhan bawa ke muka publik. Supaya identitasnya dipulihkan lagi. Supaya dia bisa bergaul lagi dengan orang-orang. Supaya dia bisa kembali kepada aktivitasnya, bisa kembali kepada sinagoga, saudaraku. Bisa beraktivitas kembali, saudaraku. Bukan cuman kesehatannya saja disembuhkan, tapi dia dipulihkan identitasnya. Dipulihkan kehormatannya. Tapi yang membuat saya amazed dengan Tuhan itu adalah yang kata-kata ini yang terakhir, saudara.
Pergilah dengan damai sejahtera dan sembuhlah dari penyakitmu. Pergilah dalam damai sejahtera. Go in peace. Go in peace. Saudara, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang intensional. Dia adalah Tuhan yang sengaja. Dia tahu harus melakukan apa kepada siapa. Dia tahu harus mengatakan apa kepada siapa. Amin. Amin. Nah, Tuhan mengatakan go in peace kepada wanita ini, saudaraku. Dia tahu bahwa wanita ini bukan cuma butuh kesembuhan, tapi wanita ini begitu tertekan dengan situasinya sampai frustrasi dalam kehidupannya, sehingga dia tahu bahwa Tuhan Yesus wanita ini membutuhkan damai, membutuhkan ketenangan, saudaraku. Yang mungkin tadi saya bilang, yang mungkin dia hanya dapatkan ketika dia sedang tidur. Ketika dia sedang tidur, dia bisa lupakan semua. Rasa sakit emosionalnya, rasa sakit tertolaknya, rasa sakit fisiknya, saudaraku. Yang dia cuma bisa dapatkan ketika dia tidur. Tapi Tuhan berikan go in peace. Pulang dalam damai sejahtera, saudaraku. Itu adalah sebuah kata yang ditancapkan oleh Tuhan Yesus di akhir daripada interaksi ini. Dia sudah berjuang lama sekali dan capek. Tuhan Yesus lagi mau ngomong seperti ini. Saudaraku, anakku, my daughter, apapun yang kamu lewati, semua frustrasi yang kamu sudah lewati, semua rasa capek yang kamu lewati, semua kesulitan-kesulitan yang kamu lewati, itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab apa? Sebab itu sudah membawa kamu kepada pribadi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sudah menjawab dan memerintah atas kehidupan dia. Jadi rasa frustrasi itu sudah melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan wanita ini, saudaraku. Sebagai bahan bakar untuk wanita ini bertindak. Bertindak untuk menuju kepada imannya, untuk bisa menerobos orang banyak. Untuk supaya dia bisa menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Saudara bisa tangkap maksud saya? Frustrasi daripada wanita ini, kesulitan yang dia lewati, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Saudaraku, 12 tahun wanita ini dalam pencarian, saudaraku. Tapi 12 tahun juga itu boleh membuat Allah memerintah dalam kehidupan wanita ini. Wanita ini bukan cuma sembuh, tapi dia dipulihkan, merdeka daripada belenggu sosial yang dia selama ini alami, saudaraku. Wanita ini tadi, wanita yang 12 tahun ini, dia bisa bilang begini, dulu saya cuma mendengar Yesus dari kata orang. Betul gak? Tapi saat ini aku sudah mengalaminya. Nah, saya berdoa, saudaraku Roh Tenggarong, saudara bisa berkata, dulu aku dengar Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan hanya dari kata orang, sekarang aku sudah mengalaminya. Dulu aku mendengar Tuhan Yesus sebagai Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan dari kata orang. Tapi aku sekarang sudah mengalaminya. Dulu aku mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah Yehovah Nisi, dia adalah panji kemenanganku dari kata orang. Tapi sekarang aku sudah mengalaminya. Saudaraku, saudara bisa mengalami Tuhan dan saudara bisa merasakan apa yang dialami oleh wanita ini. Next, saya undang para pelayan. Next slide. Saudara tangkap baik ini. Kehidupan wanita ini, wanita yang tadi, pendarahan, itu seperti jam pasir, saudara. Yang sudah hampir habis pasirnya. Sudah hampir habis pasirnya. Sudah di ujung daripada kehabisan pasir untuk turun ke bawah, saudaraku. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia adalah ahli dalam mengembalikan keadaan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dia adalah Tuhan yang ahli dalam membalikan keadaan di dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi. Dia adalah Tuhan yang ahli untuk membalikkan keadaan di dalam kehidupan kita. Membalikkan keadaan dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu. Jadi ketika Kristus memerintah dalam kehidupan wanita yang 12 tahun ini, saudaraku, itu seperti Tuhan Yesus sedang membalikkan jam pasir tadi. Akhirnya apa? Akhirnya ada kehidupan kembali, saudaraku. Pasirnya bisa turun lagi, dibalikkan. Sama juga kalau saudara lanjutkan kisahnya ini. Anak daripada Yairus. Anak daripada Yairus itu seharusnya sudah mati. Tapi
Kemudian Tuhan Yesus katakan, talitakum. Talitakum. Hidup kembali. Itu sama, Tuhan Yesus lagi balikin jam pasirnya. Saudaraku. Jadi yang satu wanita tadi yang pendarahan 12 tahun itu, saudaraku, masa lalunya rusak. Masa lalunya rusak. 12 tahun dia lewatkan. Tapi Tuhan pulihkan. Anak daripada Yairus yang sudah mati. Masa depannya harusnya hilang. Tapi Tuhan pulihkan. Tapi Tuhan pulihkan. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan masa lalu yang rusak dan masa depan yang hampir hilang. Masa lalu yang rusak dan masa depan yang hampir hilang. Saya percaya, saudaraku, dari kesaksian tadi, apa yang disampaikan oleh Ade, dan apa yang kita belajar dari kisah daripada wanita yang pendarahan 12 tahun, saya percaya ada iman yang sedang ditumbuhkan. Ada iman yang menyala kembali ke dalam pribadi Kristus. Ada iman yang ngotot, saudaraku. Saya tahu ada frustrasi dalam kehidupan kita. Pasti ada frustrasi dalam kehidupan kita. Apapun itu. Pasti ada frustrasi dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku, izinkan Tuhan menggunakan rasa frustrasi saudara untuk membawa kepada iman kepada Dia. Jangan membiarkan kita untuk meninggalkan Dia atau menjauh daripada Dia, saudaraku. Mungkin hari-hari ini kita sedang frustrasi dengan anak-anak kita gak menganggap kita. Anak-anak kita mungkin gak hormat sama kita. Mungkin kita gak bisa ngarahin dia lagi. Mungkin dia sudah membantah, saudaraku. Atau mungkin kita sedang frustrasi dengan pernikahan kita, saudaraku. Mungkin sudah tidak ada cinta lagi. By the way, cinta itu bukan suatu perasaan. Cinta itu adalah keputusan, saudaraku. Cinta itu keputusan. Kalau perasaan itu udah dari lama mungkin akan hilang. Keputusan untuk mencintai. Mungkin hari-hari ini saudara sedang frustrasi. Di dalam satu rumah konflik terus. Berantem terus, saudaraku. Di rumah kayak tidak ada terkoneksi. Berjalan begitu lama, mungkin 12 tahun seperti itu. Atau saudara mungkin ada yang sedang frustrasi dengan kesehatan saudara. Seperti wanita tadi. Sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh-sembuh. Ataupun dengan ekonomi, pekerjaan saudara. Saudara bleeding. Sedang bleeding, sedang pendarahan. Saudaraku, saya cuma mau bilang, di titik terendah mungkin gak ada siapa-siapa yang bersama dengan saudara. Mungkin hanya ada saudara, rasa frustrasi saudara dan Tuhan. Tapi saudaraku, ingat, di semua musim ada Tuhan bersama dengan saudara. Di semua musim ada Tuhan yang mau menolong kehidupan saudara. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah frustrasi di dalam kehidupan kita? Apakah rasa yang segala sesuatu yang sudah kita lewati itu, saudaraku, itu membawa kita kepada Kristus? Apakah kesulitan ataupun tantangan dalam kehidupan kita sedang menghancurkan kehidupan kita? Ataupun sedang membawa kita kepada Kristus, saudaraku? Apakah frustrasi dalam kehidupan saudara dan saya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik? Sehingga kita bergerak dengan iman, saudaraku. Saya bertugas pagi hari ini untuk mengingatkan bahwa ada pribadi tempat kita menaruhkan iman kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah gagal menolong kehidupan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dia tidak pernah gagal, saudaraku, untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita tahu, kita bisa ada frustrasi dalam kehidupan kita. Ayo bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Saudara, mungkin saudara tidak pendarahan seperti wanita tadi secara fisik. Mungkin saudara tidak pendarahan. Pendarahan itu berarti ada sesuatu yang keluar yang tidak seharusnya keluar dan terus menerus yang akan membuat kehidupan saudara hancur. Mungkin saudara sedang tidak pendarahan secara fisik, saudaraku, seperti wanita tadi. Tapi mungkin hari-hari ini, saudaraku, ada sukacita yang sedang terjadi pendarahan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada percaya diri yang saat ini sedang pendarahan keluar daripada kehidupan saudara. Saudara lagi keluar sukacita, damai sejahtera, pengharapan sedang mau habis dalam kehidupan saudara. Oleh karena masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudaraku, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini saudaraku, saudara dalam kehidupan rumah tanggamu, kerukunan rumah tanggamu ataupun satu kesatuan hati dengan pasanganmu itu saat ini sedang terjadi pendarahan, saudara.
sampai di titik kritis. Tapi ingat, dia adalah Allah yang mampu untuk membalikan keadaan. Dia adalah Allah yang mampu untuk membalikan keadaan. Saudara, kalau saudara merespon firman Tuhan ini, mungkin terjadi frustrasi dalam kehidupan saudara, atau bahkan ada pendarahan-pendarahan yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Ada satu pribadi yang tidak pernah gagal untuk menyembuhkan dan mengembalikan keadaanmu. Sebab dia berkepentingan dengan kehidupan saudara. Dia berkepentingan dengan kehidupan saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. Tuhan, mungkin aku frustrasi dengan banyak hal. Saudara sendiri yang sebut kepada Tuhan. Tuhan, aku frustrasi dengan banyak hal. Tuhan, hari-hari ini Tuhan Yesus, aku nggak bisa ngurusin anakku. Aku nggak bisa ngurusin pekerjaanku. Banyak hal-hal variabel yang mungkin begitu tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Saudara angkat tangan saudara. Saudara angkat tangan saudara dari tempat duduk saudara. Bapak, Engkau lihat tangan yang terangkat Tuhan. Apapun yang kau sedang lewati, kalau itu masih ada dalam jangkauanmu, lakukanlah itu bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dan Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang kau akan kerjakan. Jikalau memang itu di luar daripada kemampuan saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Dan saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak mampu. Saudara katakan, Tuhan aku gak mampu. Tuhan aku tidak sanggup. Tapi hari ini Tuhan, aku mau deklarasikan. Saudara ikuti kata-kata saya. Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku tidak sanggup. Tapi hari ini aku mau katakan Tuhan. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan kecewa. Sebab aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya pengharapan. Aku masih punya kemenangan yang sudah Kau siapkan dalam kehidupanku. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Tuhan, Kau yang tahu permasalahan daripada satu demi satu kami. Hamba-Mu tidak mengerti. Tapi biarlah Tuhan Yesus mereka jujur di hadapan-Mu pagi hari ini. Mereka jujur, katakan saudaraku apa yang memang menjadi sumber frustrasi saudara. Biarlah kiranya frustrasi saudara itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan itu membawa saudara kepada iman. Apapun itu saudaraku, mungkin mengenai keturunan, mungkin mengenai pekerjaan, mungkin mengenai usaha. Tapi ingat saudaraku, saudara masih punya Tuhan. Saudara punya Kristus yang tidak pernah meninggalkan saudara. Selalu melihat kehidupan saudara. Seperti wanita ini saudaraku. Seperti anak daripada Yairus tadi saudaraku. Wanita ini 12 tahun. Tapi Tuhan membalikan jam pasirnya. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan kembali. Saudara jujur dengan Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Saudara jujur dengan Tuhan. Saudara katakan apa yang memang menjadi pengharapanmu. Tuhan, aku tidak biarkan Tuhan Yesus rancangan daripada si jahat itu terjadi dalam umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang nyatakan apa yang menjadi kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Satu demi satu Tuhan. Saudara katakan kepada Tuhan. Saudara katakan kepada Tuhan apa yang memang menjadi pergumulan-Mu selama ini. Sumber frustasi. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Katakan dengan iman saudara. Lebih lantang lagi. Saudara punya Tuhan. Katakan dengan lebih lantang lagi. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Asalku jamah ujung jubahnya. Aku sembuh. Asalku jamah ujung jubahnya. Pergumulanku selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam kehidupan saudara. Terjadi dalam kehidupan saudara. Roh Kudus, ini adalah umat yang sedang
hari ini, apapun kondisi yang ada di depan kami, tidak akan menjadi sebuah patokan untuk kuasa-Mu bekerja. We are peculiar people. Kita adalah orang-orang yang dibedakan oleh Tuhan. Sebab Engkau adalah biji matanya Allah. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Tuhan, di tangan kami ada roti yang kami angkat tinggi. Biarlah kiranya Engkau materaikan ya Tuhan. Firman ini, biarlah ada iman yang menyala kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu di tempat ini diingatkan kembali. Kalau hari ini mereka sedang ada dalam kesulitan, kesusahan ataupun pergumulan Tuhan Yesus. Tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktunya Engkau akan mengintervensi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Sebab kami adalah umat yang berharap kepadamu. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Darah yang mahal, yang sudah menebus kehidupan saudara dan saya. Dia mengasihi saudara, sehingga dia berkorban untuk saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, biarlah iman kepada Tuhan yang kita bawa hari ini. Aku percaya Tuhan, bahwa iman yang menyala kembali daripada umat-Mu di tempat ini. Hari ini setelah kami melihat bagaimana karya-Mu di dalam kehidupan saudara kami Ade. Dan bagaimana karya-Mu di dalam kehidupan wanita yang pendarahan 12 tahun. Kami tahu Tuhan Yesus, kami bangga dengan Allah yang kami sembah. Kami tahu siapa yang kami sembah. Kami mengerti bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur ini, yang kita angkat tinggi di atas kepala kita saudaraku. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, ditinggikan atas segala. Sekali lagi Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Sembah Tuhan, jangan diam saudaraku. Sembah Tuhan, jangan diam. He is good in our life. Dia baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Jangan pernah berhenti mendeklarasikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Jangan pernah berhenti mendeklarasikan kebaikan Tuhan kepada anak-anak-Mu, kepada orang-orang yang bersama dengan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dia masih mau bekerja dalam kehidupan saudara. Pulihkan yang luka Tuhan. Lepaskan yang sedang terbelenggu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sheramaya, 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 Yesus Kristus Tuhan. Sembah Tuhan saudaraku, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia sedang pulihkan saudara. Dia sedang pulihkan saudara. Sembah. Terima kasih Yesus, Bapa-Mu yang ajaib. Saudara pulang jangan sama lagi saudara.
pulang bawa pengharapan. Saudara pulang bawa kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan Kau sedang menjamah satu demi satu di tempat ini. Kau sedang menjamah satu. Tidak ada yang terlewat. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, kalau di Alkitab dikasih angka-angka 12 tahun wanita pendarahan, 38 tahun itu orang lumpuh. Ada yang buta seumur hidup 12 tahun, pendarahan 38 tahun, lumpuh seumur hidup buta. Kenapa mereka mendapatkan? Kenapa sampai ada angka-angka itu? Itu saudaraku menunjukkan berapa lama orang itu akan menahan frustrasinya dan gak mau bergerak dalam iman. Dia hanya selalu mau diam saja saudara. Tapi kalau hari ini saudara pulang, saudara bawa tindakan iman saudara. Hamba-Mu percaya, Tuhan akan mengerjakan pekerjaan besar di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pergumulan saudara yang selama ini menjadi sumber frustrasi saudara. Ada terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkepentingan dengan kehidupan saudara. Tuhan berkepentingan dengan kehidupan saudara. Tidak ada rancangan daripada si jahat yang boleh terlaksana di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang beracara setelah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengingatkan kepada kami semua Tuhan. Bagaimana Engkau akan beracara dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan jawab pergumulan-Mu. Tuhan yang akan kerjakan kuasanya dalam kehidupan. Dan Tuhan biarlah kalau kami sebentar akan berpisah satu sama yang lain. Tuhan biarlah kami dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera. Lindungilah semua umat-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami dapat melihat kebaikan Tuhan hari demi hari. Mari sama-sama saudara, kita sama-sama angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari kami terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom, damai sejahtera yang melimpah atas kehidupan saudara. Damai sejahtera itu yang dia katakan go in peace. Go in peace. Sebab saudara membutuhkan damai sejahtera itu. Sebab saudara memerlukan damai sejahtera itu untuk dapat berjalan dan tidak keluar daripada apa yang memang menjadi kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang menyentuh tangan saudara dan dia mengurapi kedua tangan saudara. Sehingga apapun yang saudara kerjakan dengan kedua tangan saudara, saudara sepakat dengan pasangan saudara, saudara serahkan dengan Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung
berdampak dan berbeda di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan untuk saudara bisa memberikan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Biarlah kiranya kehidupan saudara itu menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di luar sana. Dan biarlah kehidupan setiap kita saudaraku, itu adalah kehidupan yang menjalankan tujuan Tuhan. Dengan caranya Tuhan, pada waktu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita yang kita sembah. Allah kita yang hidup. Allah kita yang kita kenal. Allah kita yang kita bangga kepada-Nya. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Saudara, saya juga mau menyampaikan ada pengumuman satu hal sebelum kita pulang, yaitu di hari tanggal 29 dan 30, saya undang semua saudara untuk hadir, yaitu ada Start 6, pemuritan, sekolah terima, alami rencana Allah. Hambanya Om Frankie akan melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati.